Iya, saya mewakili masyarakat secara umum, itu berharap sekali agar kasus ini bisa segera dilanjutkan ke tahap perkara hukum yang lebih tinggi ya. Kita berharap bahwa tahapan yang lebih tinggi, kita berharap bahwa masalah ijazah palsu yang sudah berlarut-larut ini menyita perhatian seluruh bangsa Indonesia ini bisa dengan segera dituntaskan. Seandainya memang ternyata tidak terbukti bahwa Pak Roy Suryo dan kawan-kawan itu tidak terbukti sebetulnya mencemarkan nama baik, menodai, menghina Pak Jokowi, ya sudah diputuskan bahwa sebetulnya tidak terjadi pencemaran nama baik di sini. Tapi seandainya memang betul bahwa terbukti dan sudah ada buktinya, kami yakin bahwa pernyataan-pernyataan dari Pak Roy dan kawan-kawan itu dengan secara sangat rendah mencemarkan nama baik Pak Jokowi dan keluarga, maka sebaiknya memang penegakan hukum diterapkan di Indonesia ini. Orang harus tahu bahwa itu adalah hal yang tidak boleh dilakukan di Indonesia ini. Jadi kami bukannya ingin agar Pak Roy Suryo itu dihukum, kami justru ingin mengatakan kalau memang mereka adalah orang-orang yang bersih dari tuduhan penghinaan, pencemaran, ya dibebaskan saja. Tapi kalau tidak, kalau benar ini buktinya cukup untuk mengatakan bahwa memang sudah terjadi pencemaran, maka sebaiknya ini juga ditindaklanjuti ke tahap yang lebih tinggi. Ya. Tapi sebelumnya salinan ijazah yang kemudian didapat oleh Roy Suryo dan kawan-kawan dari KPU itu disebut sebagai novum baru. Ada novum Itu kan dari yang kemarin-kemarin saja. Jadi gini loh ya teman-teman, aku jadi ketawa sedikit. Kenapa? Itu bukan novum. Yang dinamakan novum itu adalah bukti baru. Kalau berbicara ijazah terus kemudian yang ada pada KPU perbedaannya hanya stempel karena ada legalitas, itu bukan novum. Kecuali, tapi yang perlu disampaikan kepada publik bahwa di sini kita melihat betapa rendahnya pengetahuan tentang novum. Novum itu diatur setelah inkrah. Kalau terkait surat edaran Kapolri bahwa bukti baru bisa memproses kembali baik itu tahap SP2 Lid maupun SP3, SP2 Lidik ya, SP3 Lidik, SP2 Lid ya, penghentian penyelidikan, terus kemudian SP3 itu ada novum. Novum itu bukti baru yang tidak pernah disajikan. Paham ya teman-teman ya? Jadi jangan kita sesat terus nih. Ya. Novum. Ya novum. Ini hal yang sangat menggelikan menurut saya. Dan perlu diingat teman-teman, yang datang kemari ini adalah para relawan yang melaporkan di 3 Polres. Tadinya 5 ya. 5 menjadi 3. Ya. Kita tidak ada urusan korelasi dengan laporan Bapak Insinyur Joko Widodo. Tetapi hari ini kita menekankan bahwa tahap proses ini harus dilewati. Bahwa proses sampai dari lidik, sidik, BAP, tersangka dan lain-lain itu harus dilewati. Nah saat ini sudah masuk ke tahap penyidikan. Nah kalau sudah penyidikan, emang mau diapain lagi nih? Stagnan nih, ya kan? Ya kami mendesak, memberikan teguran kepada Mabes Polri untuk segera menegur Polda Metro Jaya. Ya apabila tidak kami propampkan. Ini tidak boleh main-main ini. Cuman saya yakin betul bahwa Polda Metro sekarang lagi mempersiapkan. Tetapi kami tetap memberikan fungsi kontrol kita sebagai masyarakat yang pelapor. Ini wajib kita fungsi kontrolnya untuk mendesak. Saya tidak bisa mengomentari terlalu dalam mengenai fakta-fakta bahwa beliau mendapatkan kopi tersebut. Tentunya kan itu harus dikonfirmasi lagi oleh KPU. Apakah KPU sudah memberikan keterangan yang jelas atau belum. Namun saya harus dengan tegas di sini juga menyampaikan. Saya mendengar bahwa khususnya Pak Roy Suryo ya mengatakan bahwa saya sudah mendapatkan fotokopi ijazah palsu Pak Jokowi. Nah itu kata-katanya yang saya dengar dari media ya. Itu sangat tidak benar dan tidak berdasar. Harus saya sampaikan bahwa itu sangat menyesatkan dan sangat berpotensi menimbulkan permasalahan hukum yang lain dan yang baru. Karena dari dulu kami sudah sampaikan selalu berkali-kali, jangan sampai tuduhan-tuduhan ini dilanjutkan. Karena dari Badaskrim sudah menyatakan itu asli dan juga ada proses hukum yang sedang berjalan di Polda Metro Jaya.
tapi ternyata masih juga disuarakan. Jadi fakta mengenai bahwa mereka mendapatkan fotokopi dan sebagainya, silakan saja. Kita tidak mau mengomentari karena kami bukan pihak di situ. Tapi kalau ada orang yang mengatakan kami mendapatkan kopi dari ijazah palsu Pak Jokowi, saya dapat pastikan itu tidak benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren jadas dia. Ya, Sobat RH sekalian, saya bersama the one and the only ini, Abdullah Al-Kathiri. Luar biasa ya. Jadi Sobat RH sekalian, ini adalah lawyer RRT, Roy Rismond Tifa, yang sekarang dibilang orang sebagai teroris ya, kacau benar. Kita bilangnya RRT, dia bilangnya teroris ya. Tifai Roy Rismond ya. Tetapi ada 3 hal yang ingin saya diskusikan dengan Bro Abdullah Al-Kathiri. Pertama soal akhirnya KPU merilis ijazah ya. Itu soal yang kemudian apa konsekuensinya. Yang kedua adalah soal imbauan dari pihak sono yang mengatakan agar segera ditangkap dan lain sebagainya. Katanya mudah kasus ini kan, kasus penghinaan dan lain sebagainya. Apakah ia menjadi kasus yang causa primanya? Yang ketiga adalah insiden pelarangan Roy dan Tifa untuk menjadi pembicara di sebuah seminar di Malang. Ini juga harus kita persoalkan. Kebetulan kita berada di suatu tempat somewhere lah, ya kan? Somewhere. Nah, karena itu 3 hal ini ingin saya tanyakan kepada Al-Kathiri, Bro Al-Kathiri, dan nanti sebentar lagi mudah-mudahan Dr. Tifa juga bisa bergabung. Silakan Bro, Anda ingin memulai dari yang mana? Tapi saya harap mungkin memulai dari rilis KPU terhadap, kalau tidak salah satunya upaya Anda kan untuk meminta berkas KPU, walaupun unfortunately berkasnya ada yang ditutup-tutupi informasinya sehingga untuk further investigation itu agak terhambat. Misalnya siapa yang melakukan legalisir dan lain sebagainya. Silakan. 3 pertanyaan itu, jangan lupa ya. Oke. Ya, terima kasih. Kita mulai dari KPU ya. KPU, alhamdulillah minggu lalu ya. Minggu sebelum hari Minggu ini, kemarin hari Kamis, KPU mengundang kami sebagai lawyer RRT untuk hadir ke KPU untuk menerima fotokopi ijazah yang kami minta. Itu tepatnya tanggal 2 Oktober ya? 2 Oktober ya, hari Kamis kalau nggak salah itu. Iya, hari Kamis. Ya, kami minta. Tapi sebelumnya perlu ditekankan bahwa KPU daerah, yaitu DKI, sehubungan dengan persyaratan sebagai gubernur, itu sudah merespon lebih dulu. Merespon lebih dulu, yang mana responnya itu tetap tidak akan membuka atau memberikan pada publik. Karena menurut mereka itu bertentangan dengan pasal 17 itu, 17H Undang-Undang KIP, keterbukaan. Ya, awalnya. Ya, yang saya herankan demikian,
kami memberikan surat permohonan itu, bukan permohonan ya, permintaan karena itu hak ya. Jadi kami tidak perlu memohon karena hak. Permintaan kami itu ke KPU pusat lebih dulu. Tetapi setelah itu KPU DKI, kemudian KPU Solo. Tapi yang merespon adalah KPU DKI lebih awal. Nah, menurut kami ini test the water. Mungkin KPU pusat ingin tahu apa jawaban kami, apa respon kami. Tapi setelah kita rapat para lawyer, kita putuskan untuk tidak menjawab sebelum ada respon dari KPU pusat. Karena kami tidak mau itu sebagai rujukan lah artinya. Karena yang paling penting buat kami adalah KPU pusat. KPU pusat. Kami tidak menjawab waktu itu. Bahkan itu kan ada ketentuan bahwa sesuai undang-undang bahwa KPU itu harus 10 hari itu hari kerja ya. Hari kalender. Itu harus sudah respon atas permintaan kami. Tapi karena waktu itu belum waktunya dan 10 hari itu sudah mau hari kalender mau mau selesai, ya kan? KPU mengirim informasi ke kami untuk minta waktu perpanjangan 7 hari. Saya juga heran apa yang perlu didiskusikan. Wong itu hanya untuk menyerahkan fotokopi ijazah, kenapa membutuhkan waktu lagi? Yang katanya Bang Refli waktu itu kayak sepak bola aja ada perpanjangan waktu kan. Oke, tapi kami biarkan karena kami ingin tahu apa jawabannya sebenarnya. Tanggal 2 kemarin kami hadir, ya kan, siang kami hadir dan kami diterima oleh beberapa petugas sana ke KPU, bukan komisioner ya, karena sudah dilimpahkan ke bukan, karena kami mengajukannya itu ke pejabat informasi dokumen. Itu bukan ke PPID ya kan. Itu kami karena minta itu ya memang bukan ke komisioner, kami minta ke PPID. Petugas PPID bukan petugas, bahkan katanya itu koordinator PPID-nya sendiri menemui kami dan menyampaikan pada kami bahwa ini yang saudara minta diberikan, kemudian kami terima. Kami pelajari, di situ ada surat pernyataan yang saya sebagai orang koordinator yang nama saya disebut di situ, saya harus menandatangani. Saya harus menandatangani bahwa telah terima legalitas, saya bilang bukan legalitas, saya bilang sudah menerima saya suruh ganti adalah persyaratan yang digunakan. Saya tidak mau legalitas seolah-olah saya menerima legalitas bahwa itu tidak legal. Saya minta ganti untuk ditik ulang surat pernyataan itu yang mengatakan ini saya telah menerima adalah fotokopi ijazah yang merupakan persyaratan yang diajukan waktu itu. Kami terima, kami pelajari dan kami diskusikan. Dan kami sempat bertanya kok kecil gitu loh ijazahnya itu. Saya bilang ini apakah ijazah yang diterima atau fotokopi itu seukuran ini? Karena kalau kami cek materinya kecil banget gitu loh. Ya kan, kami punya materi pembanding. Dia bilang diakui memang kami perkecil. Tidak tahu apa alasannya, kami perkecil dan di situ ada beberapa yang ditutup, dicoret. Contohnya tanggal lahir, kemudian nomor dari ijazah itu, kemudian tanda tangan rektor dan dekan kalau nggak salah itu dihapus. Dan penanda tangan dari yang melegalisir. Saya bertanya, apakah dari awal Ibu mengikuti ini? Mengikuti dalam penerimaan dan sebagainya? Iya, saya bertanya, apakah ijazah ini dikonfirmasikan atau diverifikasi ke UGM? Dikatakan tidak, mereka tidak pernah mengkonfirmasi ke UGM. Yang ini yang membuat saya heran. Kenapa? Bahkan ini suatu dokumen penting, suatu persyaratan menjadi presiden, tapi tidak dikonfirmasikan pada pembuatnya. Alasan mereka, kami percaya dengan legalisir itu. Ini menarik. Lah, setelah itu kami tanya berikutnya, apakah pada waktu kalian menerima ini fotokopi ijazah itu, apakah ditunjukkan aslinya untuk diverifikasi? Juga tidak. Jadi kami
inilah yang kami terima dan kami percaya karena sudah dilegalisir, karena persyaratan di dalam ketentuan menurut mereka itu tidak harus menunjukkan asli, tapi cukup fotokopi ijazah yang dilegalisir. Iya, terlepas dari keanehan itu ya, ukurannya lebih kecil, kemudian ditutup pula legalisirnya siapa, kemudian ada beberapa informasi yang juga ditutup. Yang ingin kita tanyakan adalah firm bahwa yang disampaikan oleh pihak Jokowi ini untuk Pilpres 2019 yang saya dengar. Yang kedua adalah ini yang pakai kacamata yang selama ini beredar, yang selama ini sudah ditunjukkan oleh Dian Sandi, sudah ditunjukkan oleh Dirtipidum Bareskrim Mabes Polri pada waktu itu Brigjen Johandani, sudah ditunjukkan oleh Dekan Fakultas Hukum Sigit Sunarta, dan kemudian juga ditunjukkan dalam reuni Fakultas Kehutanan UGM. Ya, pertanyaan saya adalah, bukankah itulah ijazah yang diteliti oleh RRT, Roy, Rismond, dan Tifa yang menghasilkan sebuah kesimpulan 99,9% itu ijazah yang tidak asli atau fake atau not original. Tanggapan Anda? Ya, saya juga mengikuti dari awal ya penelitian-penelitian dari RRT ini, ya kan, dan fotokopi yang didapatkan oleh mereka. Alhamdulillah, yaitu menurut kami ya betul seperti foto yang tidak kena stempelnya dan sebagainya. Jadi terkonfirmasi bahwa selama ini penelitian yang dilakukan oleh RRT itu benar. Memang itu ijazahnya. Karena saya buka HP saya cocokkan exactly the same. Cuma lebih kecil. Ya, itu aja. Oke, tapi dengan menurut Dr. Tifa dalam interview sebelumnya mengatakan bahwa even itu the same, exactly, bahwa itu dari source yang sama, sumber yang sama, tetapi memang bentuk fotokopinya yang ditampilkan berbeda-beda. Berbeda dengan Dian Sandi yang warna, berbeda dengan Johandani yang terlipat, berbeda dengan KPU yang bahkan ada nomor serinya nggak ada gitu. Jadi itu ijazah yang sama, tetapi fotokopinya berbagai versi gitu. Apa yang Anda ingin katakan dalam kesempatan ini? Saya melihat ijazah yang ditunjukkan pada kami itu, fotokopi itu yang pas ya, artinya yang mirip benar, itu bukan mirip yang menurut kami yaitu yang Dian Sandi, bukan yang lain-lain. Karena kan saya tahu bahwa itu selain warnanya beda, ada tersiram kopi dan sebagainya. Kemudian yang disampaikan pada waktu di Bareskrim keadaannya terlipat dan sebagainya seperti itu. Itu saya tidak melihat seperti itu. Jadi saya yakin mirip persis seperti apa yang diupload oleh Dian Sandi. Bukan dengan yang lain-lain. Itu yang saya melihat. Tetapi kan masalahnya saya heran sekali. Kenapa KPU pusat itu maksudnya kooperatif memberikan fotokopi, tapi KPU daerah itu tidak. Nah kalau memang ketentuannya sama, aturannya sama, seharusnya kan mereka juga memberikan, bukan memberikan surat penolakan untuk menunjukkan itu. Kami ada suratnya. Ya itu. Nah kami simpulkan ada kemungkinan berbeda, tapi mungkin juga sama, ya kan? Tapi kan apakah yang melegalisir itu orang yang sama? Apakah di stempel legalisir itu warnanya sama? Belum tentu. Memang nama-nama itu bisa terbaca legalisir itu. Ada nama-nama yang bisa terbaca title-nya, kemudian bisa dilihat di situ mungkin di akhir itu, ya kan? Ya. Makanya yang saya melihat ya mungkin isu-isu yang dugaan dibuat ijazah ini dibuat pada saat mengajukan posisi gubernur, waktu itu ada yang Pasar Pramuka dan sebagainya, ya kan? Saya meyakini itu. Kenapa saya yakini? Ya sejak itulah ada ijazahnya. Karena yang di Solo, konon kabarnya kan tidak ada ijazah. Yang di Solo itu. Apakah sama? Jadi kami harus mendapatkan tiga-tiganya.
Kalau jika dari tiganya itu ada satu yang berbeda, berarti ada yang palsu. Jadi pengertiannya begini, kan yang paling penting adalah dokumen itu digunakan untuk pencalonan, baik wali kota, gubernur maupun presiden. Dan Bro Al-Kathiri requires, ya, itu harus sama, dari source yang sama, dari sumber yang sama kan. Wali kota sumber yang sama, kemudian gubernur sumber yang sama, presiden sumber yang sama. Kalaupun barangkali kualitas fotokopinya berbeda, kan bisa jadi kan, ada yang fotokopinya kotor barangkali, dan juga tentu berbeda-beda pula pejabat yang melakukan legalisirnya, bisa jadi berbeda karena dekannya dalam kurun waktu yang hampir 20 tahun itu bisa jadi sudah berbeda. Pertanyaannya adalah kalau seandainya itu sama semua source-nya nggak ada masalah. Tapi kalau source-nya ternyata berbeda-beda, let's say ternyata ada versi lain yang disampaikan oleh KPU, oleh tim kepada KPU Solo misalnya, atau KPU DKI, atau Pilpres 2014, ternyata berbeda dengan yang disampaikan dengan Pilpres 2019, walaupun gambarnya sama, kemudian katakanlah informasinya sama, tapi misalnya tata letaknya berbeda misalnya, kan sudah berbeda. Karena source-nya kan harus sama, sumbernya harus sama. Misalnya letak huruf overlapping antara huruf dengan cap UGM-nya misalnya. Apa pendapat Anda dan apa yang ingin Anda katakan kalau ternyata memang ada yang berbeda? Ya. Meskipun kami sudah menerima fotokopi dari KPU pusat, tapi kami tetap meminta dari KPU daerah, baik itu DKI Jakarta maupun Surakarta. Untuk apa? Untuk kita memverifikasi apakah sama antara, karena ini kan sumbernya sama, tahun lulusnya sama, orangnya sama, semuanya sama. Kalau di situ ternyata ada perbedaan, berarti kan ada kejanggalan. Kalau ada kejanggalan, ya pasti ada sesuatu yang tidak asli di situ. Iya. Oke. Artinya ya, walaupun barangkali diklaim ada yang asli, mungkin diklaim ya kan. Tetapi kalau ada yang beredar artinya sudah ada penggunaan dokumen palsu gitu ya. Apakah ini sebuah tindak pidana menurut pasal 263 KUHP atau bagaimana menurut Anda? Ini dokumen ini kan dokumen formal ya, itu 263, 264 yang jelas dan 266 itu. Ya. Kalau memang ada beda satu sama lain kan berarti ada satu yang dipalsukan, otomatis unsur dari pasal 2 sumbernya ya, bukan hanya sekedar fotokopi. Iya, jadi siapapun juga yang selama ini mengkonfirmasi kebenaran ijazah itu ternyata ditemukan itu tidak asli dan ditemukan ada sesuatu fake di situ, ya itu semua orang yang mengatakan yang selama ini dari UGM dan KPU dan sebagainya itu semua dapat dikenakan pasal 55 Undang-Undang Pidana, KUH Pidana. Karena apa? Keikutsertaan dalam melakukan tindak pidana. Termasuk yang memberikan informasi selama ini jika tidak benar, termasuk yang melapor dan sebagainya, itu bisa dikenakan. Gitu di 55 itu. Ya pastilah itu pasti unsurnya adalah masuk di dalam unsur 264, 266 dan sebagainya. Apakah ini bisa terkena kepada Presiden Jokowi juga? Misalnya ya, katakanlah ya dia hanya pasif tapi yang aktif adalah tim suksesnya. Walaupun kemudian orang mengatakan ya kan juga atas sepengetahuan dia kan yang menyimpan ijazah itu dia. Silakan. Ya. Jokowi ini kan pelaku utama. Ya otomatis dong. Wong yang lain bisa kena keikutsertaan, masa pelaku utama. Tidak ada keikutsertaan kalau tidak ada pelaku utama. Ya. Lah Jokowi sendiri menyatakan bahwa dia si Dian Sandi mendatangi Jokowi untuk meminta maaf karena dia meminta maaf, ini statement Jokowi, karena dia telah mengupload ijazah saya. Statement Dian Sandi? Iya, yang dia statement yang mengatakan bahwa Jokowi mengakui bahwa ijazah itu adalah ijazah saya.
Berarti kan diakui bahwa ijazah yang sekarang ini beredar itu adalah ijazah Jokowi yang diakui oleh Jokowi sendiri. Oke, ya. Jadi saudara sekalian, KPU itu adalah sebuah clue. Nah, sebagai lawyer ya kan, tentu Anda berkepentingan untuk menyelamatkan klien Anda dari upaya kriminalisasi. Dengan adanya ijazah yang sudah dirilis KPU ini dan persis sebagaimana yang diteliti Roy Rismond, Dr. Tifa selama ini, what's next? Apa yang ingin Anda lakukan selanjutnya? Baik dalam konteks melindungi klien Anda dari kemungkinan kriminalisasi maupun dalam hal mengungkap kebenaran sejati mengenai dugaan ijazah palsu ini. Silakan. Iya, kami telah melakukan usaha. Contohnya kami ajukan surat untuk minta audiensi di beberapa lembaga terkait, contohnya DPR, kemudian Ombudsman dan sebagainya. Dan DPR kemarin sudah menerima kami walaupun itu hanya satu fraksi ya. Yang mana ada beberapa fraksi yang kita masukkan untuk audiensi, baru satu fraksi itulah yang menerima kita untuk audiensi. Pasti mereka mempunyai tanggung jawab moral untuk tetap menindaklanjuti ini. Tidak bisa hanya menerima kami dan dianggap selesai. Dan semua itu kami sampaikan di DPR itu. Ya. Dan bahkan kami menduga begitu kami di DPR waktu itu hari Selasa kalau nggak salah kita itu berbicara di fraksi PKS, semuanya kami berikan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kepolisian, baik oleh KPU dan sebagainya. 2 hari setelah itu KPU mengundang kami untuk mengambil fotokopi dari ijazah itu. Karena ini mau tidak mau DPR tidak bisa lepas tangan karena DPR sudah menerima kami, ya kan, dan berjanji untuk memfollow up untuk ditingkatkan lebih tinggi RDP ya di Komisi 3. RDPU. Ya. Yang disampaikan oleh KPU itu fotokopi dari fotokopi yang sudah dilegalisir atau bagaimana? Karena saya melihat stempel dari legalisirnya itu berwarna, itu kayaknya di scan. Karena berwarna kan, kalau fotokopi kan biasanya tidak berwarna. Itu di scan. Ya memang yang menarik lagi mungkin buat mereka nothing tulus, memang ijazah itu sudah beredar. Dengan dikeluarkannya itu kan nothing tulus, berarti masyarakat tidak bisa mengejar-ngejar seolah-olah demikian. Tapi faktanya kan walaupun ditutup, yang sedangkan yang diteliti oleh orang-orang ini lebih lengkap, bahkan nomornya dan namanya dan sebagainya tidak ada yang tertutupi, ya kan? Nah, yang kami soroti sebagai orang hukum adalah legalisasi itu, legalisir itu. Ya, itu perlu kami telusuri apa betul yang bersangkutan itu yang menandatangani, karena bukan dekan, bukan rektor di situ orang lain. Ini siapa? Biasanya kan langsung ya ini. Kemudian kita samakan nanti dengan yang di DKI dan sebagainya. Nah, sedangkan langkah hukum yang kami lakukan, saya juga katakan berkali-kali bahwa tidak ada tindak pidana yang dilakukan oleh RRT ini. Karena setiap kami konfirmasikan tindak pidana apa yang dilakukan oleh mereka, yang bersangkutan bahkan Kanit pun tidak bisa menjawab. Ya, jadi penyidik kan begini, kami bertanya. Selama ini kalian telah melakukan penyelidikan. Yang mana penyelidikan itu adalah mencari tindak pidananya. Jika memang ditemukan tindak pidananya, maka ditingkatkan penyidikan. Nah, saya bertanya, selama ini penyelidikan itu apa yang Anda temukan? Pasal berapa yang dikenakan? Contohnya, kalau 310 itu kan ada satu ayat 3 menyatakan demi kepentingan umum maka tidak ada tindak pidana. Itu 310. Pasal berapa lagi? Ya kan? Untuk yang pasal 27A itu harus terbukti dulu pasal 310. 27A Undang-Undang ITE itu harus terbukti dulu yang 30 itu. Baru ITE-nya. Selain itu juga sebagai pejabat publik kan tidak bisa tidak bisa digugat. Ya, karena sebagai lembaga publik kooperasi itu maksudnya perusahaan negara gitu loh, BUMN, Danatara,
perusahaan publik ya, bukan perusahaan publik, perusahaan negara, lembaga negara dalam iya institusi publik ya. Itu kami yakin sekali bahwa tidak ada tindak pidana, oleh sebab itu polisinya pun juga ragu. Faktanya ya, sorry maaf tadi terputus karena ada masalah jaringan ya. Kita lanjutkan lagi bahwa ini kan terkait dengan soal press conference. Kita lanjutkan lagi. Jadi nanti Bro Al-Kathiri tetap bisa lengkapi karena ini berhubungan terkait dengan press conference. Katakanlah kita nggak tahu ya legal standingnya apa mereka. Kalau mereka dibilang lawyer juga tidak. Dibilang pendukung kok ada yang pendukung dalam kasus ini kan. Karena kalau Anda kan jelas bahwa Anda lawyer kan. Nah, tetapi mereka entah itu apalah namanya pendukung Prabowo Gibran, pendukung Jokowi dan lain sebagainya. Paling tidak mengatasnamakan kan. Karena kalau lawyer kan hubungannya jelas tuh, ada surat kuasanya, siapa nama yang ditunjuk dan lain sebagainya. Tapi kalau organisasi kan nggak jelas kalau menurut saya. Tetapi organisasi ini atau aktivis dari organisasi relawan katanya kemudian mendesak agar segera menersangkakan RRT, bahkan menangkapnya. Itu yang saya dengar baru-baru ini. Dan mereka dari awal-awal selalu bilang begitu. Sementara Anda mengatakan apa tindak pidananya? Ini apa tanggapan Anda melihat press conference tersebut? iya, sebenarnya begini ya. Lawyer, advokat selama ini dilindungi oleh undang-undang advokat. Selama dia itu mendapatkan kuasa dari klien, kemudian dia berbicara di media, berbicara di floor dan sebagainya atas nama klien dan perkara yang ditanganinya, itu adalah legal dan sah-sah saja karena diatur oleh undang-undang. Sedangkan mereka ini, apakah mereka kalau mereka bukan lawyernya, bukan siapa-siapa, ya, mereka sebenarnya tidak dilindungi oleh undang-undang. Jadi jika memang betul-betul ada sesuatu yang sifatnya merupakan delik pidana yang dilakukan di statement-statement mereka itu, maka kami tidak akan tinggal diam. Kami akan lakukan langkah-langkah hukum untuk memasalahkan itu. Karena mereka tidak berhak untuk berbicara menyudutkan saja mereka berbicara. Tapi jika di antara kata-katanya maupun statementnya itu ada yang merupakan delik pidana, maka kami tidak diam. Kami akan laporkan. Apalagi ada cerita-cerita akan demo dengan tidak pakai baju dan sebagainya. Itu kan menarik sekali. Kenapa harus demikian? Kalau memang punya argumentasi yang intelektual, ya lakukan. Nah, polisi juga berpikir, apakah benar ini bisa dilanjutkan apa tidak perkara ini. Karena di saat ini kami masih menunggu audensi di Irwasum. Berarti perkara ini belum selesai. Perkara yang di Barreskrim. Itu sangat menentukan. Kalau di Barreskrim ini lanjut, ini yang di Polda harus dihentikan. Karena sesuai dengan ketentuan yang berkali-kali saya katakan pasal 10 Undang-Undang perlindungan saksi dan korban. Jika ada laporan, maka tidak boleh ada laporan balik. Ya itulah. Kalau memang menurut saya bahwa kami, khususnya teman-teman dari pembela ini, advokatnya RRT ini menyatakan bahwa ini kan kasus belum selesai. Meskipun pada waktu itu Karwasidik menyatakan bahwa ini dihentikan karena sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu kami uji di Propam. Ketentuan yang berlaku yang mana yang dimaksud? Kalau menurut kami malah pelanggaran dari ketentuan yang berlaku itu. Makanya dilanjutkan. Pada waktu itu kan dirujuk ke Wasidik, kami keberatan. Kami melaporkan ke Wasidik, kok dilaporkannya ke Wasidik. Seharusnya adalah level yang lebih tinggi. Terakhir kami dapat surat resmi bahwa itu sudah dilimpahkan di Irwasum. Minggu lalu kami ajukan surat pada Irwasum untuk dilakukan audensi, bukan pengaduan ya, audensi di Irwasum untuk dikelarkan kembali di Irwasum. Begitu. Ya, sobat dari sekalian, Bro Al-Kathiri ini kadang-kadang menyebutkan sesuatu seolah-olah orang sudah paham semua. Jadi istilah-istilah ya, Karwasidik itu Biro Pengawasan dan Penyidikan, itu dipimpin oleh setingkat bintang 1 Brigjen. Kemudian kalau Dirtipidum tadi Direktur Tindak Pidana Umum,
itu juga setingkat bintang 1. Sementara kalau Irwasum, Inspektur Pengawasan Umum, itu setingkat bintang 2 ya. Setingkat bintang 2. Jadi ini bintang 1 diadukan ke bintang 2, bukan bintang 1 diadukan ke bintang 1, nanti ada ewu pakewuhnya, jeruk makan jeruk lah, ewu pakewuh. Oke, terakhir ini ya. Tadi saya menjanjikan Dr. Tifa akan bergabung, tapi setelah ini ya, jangan kemana-mana karena beliau sudah datang ya. Jadi ada satu kegiatan yang dilarang, tapi kemudian Anda kelihatannya kemudian dalam tanda kutip lah berhasil menyelamatkan kegiatan tersebut, sehingga kegiatan yang berlangsung yang kemarin di demo dan kemudian mau dihalangi oleh sekelompok masyarakat, bahkan sekelompok masyarakat itu nunggu di hotel tempat untuk dalam rangka seperti melakukan intimidasi itu terjadi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana tanggapan Anda dan apa yang Anda lakukan sehingga kemudian hari ini yang namanya kegiatan itu bisa berjalan lancar dengan menghadirkan setidaknya 2 dari RRT, yaitu Roy Suryo dan Dr. Tifa. Silakan. Ya. Masalah kemarin itu saya tidak ikut di dalam acara tersebut. Tapi saya sudah datang. Saya ada di Kota Malang sambil menunggu rombongan dari Jakarta, yaitu Bang Refli, Dr. Tifa, Roy Suryo dan sebagainya. Itu belum hadir. Nah, tapi malam itu Edi Mulyadi udah hadir. Karena Edi Mulyadi itu tahu bahwa saya ada di Malang, malam dihadirkan untuk rapat bagaimana mengatasi, minta dibubarkan karena permintaan dari sekitar dan sebagainya. Apa itu namanya organisasi, saya tidak tahu apa itu, aliansi apa itu. Nah, saya hadirkan, kemudian saya katakan lanjutkan, jangan dihentikan, karena apa yang kita lakukan itu konstitusional. Konstitusional. Ya. Saya diajari berkali-kali ya. Saya ini hanya ucapan S-nya itu ya. Konstitusional. Ya, saya katakan lanjutkan. Kemudian spanduk yang sudah dicopot pasang kembali. Saya akan bertanggung jawab dan saya akan berhadapan dengan aparat yang bersangkutan. Malam itu teman-teman di Jakarta saya suruh buat surat kuasa dan surat permohonan permintaan untuk perlindungan dan permintaan untuk pengawasan dan pengawalan dan sebagainya. Malam itu dikirim ke kami. Kami datang, kami ketemu dengan personel Polres dan tadi malam. Tadi malam juga. Tadi malam. Jam setengah 12 malam dan sebagainya. Ya, karena memang kan kalau kantor polisi kan buka terus. Iya. Saya dikirim oleh teman-teman dari Jakarta, kemudian saya tanda tangani. Kami sebagai kuasa dari ketua penyelenggara. Saya datang ketemu dengan personil dari Polresta Malang, kemudian Polsek. Kami sampaikan bahwa ini kami mohon untuk dikawal yang besok, dan karena jelas apa yang kami lakukan, teman-teman lakukan itu adalah konstitusional. Saya katakan demikian. Sesuai dengan pasal 28 ayat 2E ya. Dia menyampaikan pikirannya dan sebagainya, itu kan dilindungi oleh undang-undang memilih agamanya dan sebagainya, kepercayaan masing-masing. Itu 28 ayat 2E. 28E ayat 2. 28E ayat 2. Iya, saya kebalik 2E itu kan bahasa Inggris ya. Coba mungkin dibacakan. Oh, enggak apa-apa ya. Kemudian pasal 3 di undang-undang itu 28 ayat 3 ya, ayat 3 bukan pasal. Itu menyatakan bahwa setiap warga negara berhak berkumpul, berdiskusi, menyatakan pendapat dan sebagainya. Itu kami sampaikan ke kepolisian. Nah, jika yang kita lakukan itu konstitusional, berarti orang yang menghalang-halangi adalah inkonstitusional. Pelanggaran hukum. Kira-kira yang harus dilindungi siapa? Kami yang melakukan kegiatan konstitusional atau yang melakukan pelanggaran hukum, bahkan undang-undang dasar.
Oleh sebab itu kami minta dikawal dan kami minta untuk ditindak karena ini perbuatan melawan hukum. Itu kami katakan. Alhamdulillah pagi-pagi saya datang lagi ke hotel, ternyata sudah tidak ada orang di situ, maksudnya tidak ada yang demo-demo lagi, dan kepolisian pun juga sudah tidak ada di situ. Jadi betul-betul aman, sentosa. Mungkin saya terima kasih pada Polresta Malang yang mana telah mungkin melakukan tindakan-tindakan pencegahan atau apa, kami tidak tahu. Tapi faktanya tidak seperti hari sebelumnya. Karena kemarin jam 11 malam, 12 malam itu masih banyak orang di depan itu. Yang konon kabarnya menunggu kehadiran, konon kabarnya ya, Dokter Tifa dan rombongan. Saya sampai jam 12:30 kemarin di hotel itu. Iya. Ya, saudara sekalian, ya, gara-gara itu rombongan akhirnya tidak menginap di tempat yang disediakan, menginap di penginapan lain yang, ya itulah ya. Jadi ini gangguan-gangguan yang kok bisa masih terjadi pada era pemerintahan Presiden Prabowo. Jangan lupa bro, bahwa Presiden sudah berganti dan kita harapkan pemerintahan Prabowo komit terhadap demokrasi. Demokrasi itu adalah salah satu intinya adalah kebebasan menyatakan pendapat baik secara lisan maupun tulisan, dan itu diatur dan dilindungi oleh konstitusi pasal 28E. Jadi jangan coba-coba untuk melakukan pelanggaran konstitusi atas constitutional right atau hak konstitusional warga negara. Kami atau panitia tidak sedang berbicara bagaimana mencuri uang negara, tapi berbicara mengenai hak untuk memberikan informasi, hak untuk mendapatkan informasi kepada publik yang sudah ikut acara. Bro Al-Kathiri, silakan Anda melakukan closing statement terhadap 3 persoalan yang sudah Anda eksplanasikan atau jelaskan, dan sebelumnya barangkali bisa wrap up. Silakan. Iya. Dari 3 hal yang kami bicarakan itu semua adalah penegakan hukum, yang mana sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Kami temukan apa yang dilakukan oleh baik itu KPU, kepolisian dan sebagainya itu di luar ketentuan yang berlaku. Bahkan yang beberapa bulan lalu kalau nggak salah KPU mengeluarkan surat satu keputusan, yang mana keputusan itu hanya berbicara tentang presiden dan wakil presiden, dan beberapa hari setelah itu dicabut. Nah, itu yang membuat kami heran. Kenapa kami heran? KPU itu biasanya jika membuat ketentuan PKPU dan sebagainya itu biasanya mendekati pemilu. Ini pemilu masih lama gitu loh. Ya, itu. Oleh sebab itu kami harapkan karena presidennya sudah bukan Jokowi lagi tapi Prabowo Subianto, yang mana beliau itu sangat-sangat concern dengan penegakan hukum, sangat-sangat peduli dengan penegakan hukum. Oleh sebab itu kami harap jajaran-jajaran di bawahnya, lembaga-lembaga itu adalah melakukan apapun juga harus sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku, agar rakyat merasa nyaman, aman, dan tenang, sehingga kedepannya menjadikan Indonesia lebih makmur, sejahtera, aman, nyaman, dan warga negara merasa bebas, tidak merasa ketakutan dalam berbicara atau menyampaikan satu pendapat sesuai pikirannya. Ya. Iya, sobat sekalian, itu tadi interview kita dengan Abdullah Al-Kathiri, dan sekali lagi ini pembelajaran bagi demokrasi konstitusional kita ya. Lawanlah opini dengan opini, argumen dengan argumen, bukan opini dan argumen dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman pembinaan. Jadilah bangsa yang mau berpikir, bukan bangsa yang kemudian hanya mengandalkan otot untuk mengejar sesuatu. Karena yang benar harus dikatakan benar, tapi yang salah tidak boleh dikatakan benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Cadas.